Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Kami dari kelompok 6, kelas AKS 4E. Pada video kali ini kami akan melakukan pembahasan case study materi konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Tadi konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Berikut ini adalah neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Diminta, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021, lalu siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2021. Selama akhir periode tahun 2021, PT Farva telah melaporkan adanya laba neto sebesar Rp80 juta yang didapat dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan, PT Afaf selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan atas PT Farva yang dihitung berdasarkan metode ekuitas. Maka jurnalnya, investasi pada PT Farva sebesar Rp80 juta pada bagian debit dan bagian laba atas PT Farva sebesar Rp30 juta di kredit. Dalam metode ekuitas, jika perusahaan investe yang mana di sini adalah PT Farva memperoleh laba, investor yaitu PT Afaf mengakui bagiannya dari laba tersebut bukan sebagai pendapatan tunai, melainkan sebagai penambahan nilai investasi. Artinya, ketika PT Farva memperoleh laba, PT Afaf seolah-olah mendapatkan keuntungan juga karena nilai investasinya menjadi lebih besar. Ini adalah pendapatan non-kas karena belum diterima secara fisik atau tunai, tetapi dicatat agar mencerminkan hak ekonomi PT Afaf atas laba tersebut. Yang selanjutnya, PT Farva membagikan dividen sebesar Rp30 juta. Ketika PT Farva membagikan dividen sebesar Rp30 juta, itu berarti laba yang sebelumnya diakui dalam investasi kini dibayarkan secara tunai. Dividen dianggap sebagai pengembalian dari investasi sehingga mengurangi nilai investasi yang sebelumnya meningkat akibat pengakuan laba. Karena kas masuk ke PT Afaf, maka jurnalnya harus dicatat sebagai debit sebesar Rp30 juta dan karena nilai investasinya dianggap turun sehingga investasi pada PT Afaf dicatat pada bagian kredit sebesar Rp30 juta. Perhitungan nilai buku tahun 2021. Pada awal tahun 2021, nilai buku PT Afaf tercatat sebesar Rp355 juta. Nilai ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu saham biasa sebesar Rp200 juta dan saldo laba sebesar Rp155 juta. Selama tahun 2021, PT Afaf berhasil mencatatkan laba neto sebesar Rp80 juta. Laba ini menambah saldo laba perusahaan. Namun, perusahaan juga membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp30 juta yang mengurangi saldo laba. Dengan demikian, pada akhir tahun 2021, nilai buku PT Afaf meningkat menjadi Rp405 juta. Jumlah ini terdiri dari saham biasa yang tetap Rp200 juta dan saldo laba yang naik menjadi Rp205 juta.
Pada akhir tahun 2021, perusahaan induk melakukan proses eliminasi terhadap akun-akun yang berkaitan dengan investasi pada anak perusahaan, yaitu PT Farva. Berikut ini adalah ayat jurnal eliminasi yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021. Yang pertama ada saham biasa sebesar 200 juta rupiah, lalu ada saldo laba sebesar 155 juta rupiah, bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta rupiah, dividen sebesar 30 juta rupiah, dan investasi di PT Farva sebesar 405 juta rupiah. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengeliminasi akun ekuitas dan investasi di anak perusahaan, sehingga laporan keuangan konsolidasian mencerminkan posisi keuangan grup sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Yang pertama, kita akan menyiapkan 5 kolom yang terdiri dari keterangan atau akun. Kolom kedua PT Afaf, kolom ketiga PT Farva, kolom keempat jurnal eliminasi yang terdiri dari debit dan kredit, lalu kolom yang kelima konsolidasian. Yang pertama, kita akan menghitung mengenai laporan laba rugi. Pada tahap awal, kita akan melakukan penjumlahan terhadap penjualan antara PT Afaf sebesar 850 juta, PT Farva 300 juta, maka akan mengakuisisi keduanya sebesar 1.150 juta rupiah. Yang kedua, dikurangi beban pokok penjualan antara PT Afaf sebesar 270 juta, PT Farva 150 juta, maka akan mengakuisisi keduanya sebesar 420 juta. Yang ketiga, dikurangi beban penyusutan antara PT Afaf sebesar 50 juta, PT Farva 10 juta, maka akan mengakuisisi keduanya sebesar 60 juta. Yang keempat, dikurangi beban administrasi dan penjualan antara PT Afaf sebesar 230 juta, PT Farva 60 juta, maka akan mengakuisisi keduanya sebesar 290 juta. Yang kelima, bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta pada PT Afaf dan jurnal eliminasi pada debit sebesar 80 juta, sehingga akan menghasilkan laba neto konsolidasian pada PT Afaf sebesar 380 juta, PT Farva sebesar 80 juta, jurnal eliminasi pada debit sebesar 80 juta, dan konsolidasian total sebesar 380 juta. Kemudian laporan kertas kerja konsolidasian selanjutnya adalah laporan perubahan saldo laba. Yang pertama, saldo laba awal pada PT Afaf sebesar 525 juta, pada PT Farva sebesar 155 juta, dengan jurnal eliminasi di debit sebesar 155 juta, maka akan mengakuisisi keduanya sebesar 525 juta. Yang kedua adalah laba neto pada PT Afaf sebesar 380 juta, pada PT Farva sebesar 80 juta, dengan jurnal eliminasi di debit sebesar 80 juta, maka akan mengakuisisi keduanya sebesar 380 juta. Yang ketiga, dikurangi dividen pada PT Afaf sebesar 225 juta, pada PT Farva sebesar 30 juta, dengan jurnal eliminasi di kredit sebesar 30 juta, maka akan mengakuisisi keduanya sebesar 225 juta, sehingga total saldo laba akhir pada PT Afaf sebesar 680 juta, pada PT Farva sebesar 205 juta, jurnal eliminasi di debit sebesar 235 juta, di kredit 30 juta, dengan konsolidasian total 680 juta. Selanjutnya, kita akan membahas laporan posisi keuangan. Untuk akun kas di perusahaan PT Afaf terdapat 230 juta rupiah dan pada PT Farva 75 juta rupiah jika ditotal konsolidasiannya itu 305 juta rupiah. Selanjutnya untuk piutang pada PT Afaf 190 juta rupiah, pada PT Farva 80 juta rupiah jika ditotal konsolidasiannya 270 juta rupiah. Untuk persediaan di PT Afaf 180 juta dan PT Farva 100 juta rupiah jika ditotal semuanya 280 juta rupiah. Dan untuk tanah 200 juta rupiah di PT Afaf
dan 100 juta rupiah di PT Farva. Jika ditotal, konsolidasiannya 300 juta rupiah. Untuk bangunan dan peralatan di PT Afaf 700 juta rupiah dan di PT Farva 200 juta rupiah. Jika ditotal, konsolidasiannya 900 juta rupiah. Akumulasi penyusutan di perusahaan PT Afaf sebesar 500 juta rupiah dan di PT Farva sebesar 30 juta rupiah. PT Afaf mencatat 405 juta, tetapi karena kita konsolidasikan akun investasi ini harus dihapus atau dieliminasi, jadi dikurangi 405 juta rupiah di sisi kredit dan konsolidasiannya itu 0. Nah, untuk total konsolidasiannya secara keseluruhan jika sudah ditotal semuanya sebesar 1.525.000.000 rupiah. Lalu di sisi liabilitas dan ekuitas pada utang usaha di PT Afaf terdapat 75 juta rupiah dan di PT Farva terdapat 35 juta rupiah. Jika ditotal semuanya 110 juta rupiah. Selanjutnya, utang obligasi di PT Afaf sebesar 150 juta rupiah dan di PT Farva sebesar 85 juta rupiah. Jika ditotal semuanya 235 juta rupiah. Pada saham biasa, PT Afaf mencatat 500 juta rupiah, PT Farva mencatat 200 juta rupiah. Tetapi karena saham PT Farva pada anak perusahaan harus dieliminasi 200 juta, jadi yang tercatat itu di konsolidasian tetap 500 juta rupiah. Untuk saldo laba setelah penyesuaian pada PT Afaf tercatat 680 juta rupiah dan 205 juta rupiah pada PT Farva. Dikurangkan jurnal eliminasi senilai 235 juta rupiah dari saldo laba akhir pada bagian perubahan saldo laba, serta ditambah di sisi kredit sebesar 30 juta rupiah dari bagian perubahan saldo laba, sehingga nilainya tetap jadi 680 juta rupiah. Jadi, total liabilitas dan ekuitasnya itu seimbang yaitu sebesar 1.525.000.000 rupiah. Demikianlah pembahasan case study dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.